Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jasrian Erlangga Rahab dengan NIM 230304267. Nah, di sini saya dari kelas 4 Rek A MGT 5. Baik, di sini saya akan membuat tugas UAS yang pertama, yaitu membuat video yang berdurasi 5 sampai 10 menit. Video tersebut yaitu tentang membahas materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya membuat UAS dari mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yuslim SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu tanggung jawab dari bisnis internasional. Nah, tanggung jawab dari bisnis internasional menurut saya yaitu kewajiban moral dan hukum perusahaan multinasional untuk menjalankan operasional bisnisnya secara etis, mematuhi hukum negara tempat beroperasi, menghormati norma budaya lokal di daerah tersebut, serta menjaga dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di tingkat global. Nah, tentunya di sini saya akan menyampaikan beberapa ruang lingkup yang ada di tanggung jawab bisnis internasional. Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 aspek dan saya akan menyampaikannya satu persatu. Nah, dari 4 aspek ini, aspek yang pertama yaitu tanggung jawab ekonomi. Di sini seperti apa aja itu tanggung jawab aspek dari tanggung jawab ekonomi ini, yaitu seperti kita menjalankan bisnis secara menguntungkan dan berkelanjutan. Dan yang kedua, tentunya kita membayar pajak dengan benar di negara di mana kita beroperasi. Dan yang ketiga, kita memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut atau kita memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di wilayah lokal tersebut. Dan masuk ke aspek yang kedua yaitu tanggung jawab hukum. Seperti apa yaitu isi dari aspek tanggung jawab hukum ini, yaitu mematuhi semua peraturan nasional maupun perjanjian di internasional. Dan yang kedua, menghindari praktik bisnis ilegal seperti korupsi, penipuan, dan pelanggaran HAM. Dan kita masuk ke aspek yang ketiga yaitu tanggung jawab dari etika. Nah, apa aja itu isinya? Yang pertama yaitu menghormati nilai budaya dan adat istiadat dari wilayah setempat. Nah, dan yang kedua kita memastikan praktik kerja yang adil, bebas diskriminasi, dan tidak menggunakan pekerja-pekerja seperti
pekerja anak atau dan yang lain-lain. Dan tentunya kita menghargai hak asasi manusia. Dan masuk kita kepada aspek yang terakhir, yaitu aspek yang keempat, yaitu tanggung jawab dari lingkungan. Yang pertama yaitu kita mengurangi polusi, emisi karbon dan limbah produksi. Dan yang kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Dan yang ketiga, menggunakan program keberlanjutan atau sustainable. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh praktek dari tanggung jawab bisnis internasional yang sudah ada, yaitu saya mengambil contoh dari perusahaan Unilever. Nah, perusahaan Unilever ini dia menerapkan standar kerja yang adil di berbagai negara, karena Unilever ini yaitu perusahaan yang sudah banyak di negara-negara lain. Dan Unilever ini mendukung petani lokal yang ada di daerah tersebut serta mengurangi kemasan plastik. Dan contoh kedua yaitu dari perusahaan Nestle. Nah, perusahaan Nestle ini melakukan audit rantai pasokan kakao agar bebas dari pekerja anak. Dan lanjut pada poin selanjutnya, yaitu ada tantangan, tentunya ada tantangan dalam tanggung jawab bisnis internasional. Di sini saya akan menyampaikan 3 tantangan saja, yaitu yang pertama, tantangannya yaitu perbedaan hukum dan peraturan di tiap-tiap negara. Dan yang kedua, konflik budaya dan nilai lokal pasti ada masalah konflik dari standar perusahaan global. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas rantai pasokan lintas negara. Nah, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu ada manfaat penerapan tanggung jawab bisnis internasional. Bagaimana aja penerapannya, manfaat penerapannya, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Dan yang kedua, membangun kepercayaan konsumen di global. Yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan reputasi. Dan yang keempat, ada membuka peluang besar baru, dan peluang besar itu tentunya berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ada memberikan kontribusi nyata pada pengembangan global. Jadi segitu saja materi yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi itu yaitu tanggung jawab bisnis internasional bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga berkomitmen etis untuk membawa dampak positif di pasar global. Dan perusahaan harus menyeimbangkan tujuan laba dengan kepentingan sosial, budaya, dan lingkungan agar keberlanjutan global dapat terwujud. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bahas dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.